Selamat malam waktu Indonesia, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Fajri. Ya, Virgi, bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini? Seperti yang tadi disampaikan bahwa Bank Sentral AS yang dikenal dengan Federal Reserve pada selalu menaikkan kembali suku bunga acuan AS antara 3% hingga 3,5%, naik 0,75% untuk yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Kisaran ini adalah yang tertinggi sejak 2008. Di Amerika Serikat, kenaikan ini disebut analis sebagai kenaikan jumbo karena biasanya suku bunga acuan itu dinaikkan secara bertahap atau perlahan sebanyak 0,25%. Tapi langkah ini dilakukan untuk menahan laju inflasi yang juga tertinggi di Amerika selama 40 tahun terakhir, yang saat ini mencapai 8,3% dalam waktu 12 bulan terakhir. Diperkirakan hingga akhir tahun, The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuan ke titik 4 hingga 4,5%. Selama Juli dan Agustus, harga BBM di Amerika Serikat memang turun secara signifikan dan agak meringankan beban inflasi. Tapi harga produk jasa seperti biaya kesehatan, reparasi mobil, lalu potong rambut, itu tetap di harga yang sama sehingga menempatkan inflasi di Amerika Serikat di titik yang cukup tinggi. Fajri. Apakah upaya The Fed saat ini sudah dapat dilihat hasilnya, Virgi? Yang pasti segala sesuatu yang bentuknya cicilan itu mulai terasa mahalnya ya. Lebih tepat bunga dari cicilan itu lebih tinggi, baik bunga kartu kredit, cicilan mobil dan rumah, juga bentuk pinjaman yang lain itu mulai terasa lebih mahal. Dan memang ini yang diharapkan, karena logikanya jika suku bunga itu dinaikkan, maka permintaan akan berkurang karena warga akan berpikir lagi untuk mencicil sesuatu dan pada akhirnya ini harapannya adalah bisa menekan laju inflasi. Tapi ini juga berdampak bagi harga komoditas tersebut. Contohnya sekarang saat ini harga rumah di Amerika Serikat itu jadi jauh lebih murah karena permintaan yang menerus setelah bunga cicilan rumah itu naik. Nah, The Fed juga berjanji untuk melakukan koreksi terhadap kondisi ini. Analis juga memantau suku bunga acuan di Amerika Serikat itu meningkat, namun Asia tidak akan masuk dalam krisis finansial seperti yang terjadi pada 1997 karena meski saat ini dolar menguat, namun kondisi ekonomi di sejumlah negara Asia dinilai cukup sehat dengan kebijakan ekonomi di emerging markets ini yang lebih independen dan juga lebih berhati-hati pasca krisis finansial 97-98. Fajri. Iya, dengan tingginya, dengan kembalinya menaikkan suku bunga acuan ini, lantas bagaimana dengan kondisi masyarakat di Amerika Serikat saat ini, Virgi? Ya, kalau kita lihat daya beli mereka memang untuk hal-hal yang kecil ya, seperti makanan, grocery, memang harganya sedikit lebih murah dibandingkan sebelumnya, sedikit lebih terkendali, terkontrol dibandingkan sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya. Harga BBM juga menurun saat ini, jadi kemampuan belanja memang cukup tinggi. Namun untuk berbelanja hal-hal yang lebih besar, contohnya seperti mobil, lalu rumah, meskipun harga rumahnya itu turun, tapi harga KPR atau harga cicilannya itu kan jauh lebih tinggi. Dan ini sesuatu yang akan terikat, mereka akan terikat selama sedikitnya 10 atau 20 tahun ke depan, sehingga untuk bunga yang setinggi itu mereka tidak akan risking atau beresiko untuk mengambil pinjaman KPR terlebih dahulu, meskipun harga rumah itu jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 6 atau sekitar 6 bulan atau sekitar 1 tahun yang lalu. Fajri. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan pastikan tetap jaga kesehatan.